Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-228. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni melihat wajah Kepu Sindet semakin menjadi tegang dan berputus asa. Namun wajah itu masih juga memancarkan dendam dan kebencian tiada taranya. Tiba-tiba dada Mahesa Agni berdesir tajam. Ia melihat sesuatu di kejauhan bergerak-gerak di permukaan air. 1, 2, disusul oleh yang lain semakin lama semakin banyak. Buaya-buaya kerdil. Wajah Mahesa Agni tiba-tiba menjadi pucat. Buaya-buaya itu pasti telah mencium bau darah yang meleleh dari tubuh Mahesa Agni. Dan buaya-buaya itu sebentar lagi pasti akan menyeret tubuh Kepu Sindet semakin ke tengah dan mengoyak-ngoyaknya. Mahesa Agni menjadi ngeri sekali membayangkan apa yang akan terjadi itu. Karena itu, maka tiba-tiba ia melangkah semakin cepat, secepat yang dapat dilakukannya. Sejenak ia mencari-cari di tempat ia berkelahi melawan Kepu Sindet sebelum Kepu Sindet terlempar ke dalam air. Ia sama sekali tidak mempedulikan Kepu Sindet berteriak-teriak memanggilnya dan memaki-makinya. "Pengecut licik, jangan lari, tunggu, sebentar lagi aku akan mengoyak tubuhmu dan melemparkannya ke mulut-mulut buaya kerdil." Dan buaya-buaya kerdil itu benar-benar telah mendekat. Mahesa Agni yang menjadi semakin berdebar-debar karenanya dengan serta-merta berteriak, "Buaya-buaya itu telah datang. Cepat, kalau kau dapat melakukannya, naiklah." Kepu Sindet mengerutkan keningnya, sesuatu hal yang jarang sekali dilakukannya. Wajahnya kini seakan-akan telah mencair, telah tidak membeku lagi. Ketika ia berpaling di kejauhan dilihatnya permukaan air yang bergerak-gerak. Dada iblis dari kemundungan itu berdesir tajam. Kini ia berhadapan dengan kenyataan bahwa buaya-buaya kerdil itu segera akan menyerangnya. Tubuhnya lah yang sebentar lagi akan digoyak-goyakannya, sama sekali bukan tubuh Mahesa Agni. Jantung Kepu Sindet serasa melonjak-lonjak di dalam dadanya. Ia sama sekali tidak mau menerima kenyataan itu. Ia ingin mengikat Mahesa Agni dan menggantungkannya dekat di permukaan air. Ia ingin melihat buaya-buaya kerdil itu melonjak-lonjak meraih tubuh yang tergantung itu. Sehingga pada suatu saat tubuh itu terkoyak oleh gigi-gigi buaya kerdil yang tajam. Tetapi buaya-buaya itu kini berenang perlahan-lahan ke arahnya dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. "Setan iblis!" Ia mengumpat-umpat. "Mahesa Agni, seharusnya kaulah yang berada di sini. Ayo, kemarilah. Kau harus menggantikan tempat ini. Kaulah yang akan menjadi makanan buaya kerdil itu. Cepat, datang kemari supaya aku mengampunkan kesalahanmu." Mahesa Agni berdiri tegak di tempatnya. Ia melihat buaya-buaya kerdil itu menjadi semakin dekat. Debar di dalam dadanya pun menjadi semakin cepat pula. Tetapi ia tidak dapat berbuat
apa-apa. "Kau kemari, hei, anak setan!" teriak Kepu Sindet. "Kau kemari, aku akan memaafkan semua kesalahanmu. Kau akan kuampuni." Kepu Sindet itu berhenti sejenak. "Tetapi kalau tidak, maka kau akan aku cincang sebelum kau mati. Aku dapat membunuhmu dengan segala macam cara yang aku kehendaki." Mahesa Agni kini melihat Kepu Sindet itu kehilangan ketenangannya. Ia berusaha untuk meloncat, tetapi kakinya seolah-olah telah digenggam erat-erat oleh lumpur di dasar rawa itu. Meskipun demikian, Kepu Sindet masih berusaha. Ia mencoba untuk tidak menginjakkan kakinya lagi. Ia berusaha untuk berenang ke tepi. Namun kakinya telah benar-benar terbenam semakin dalam. Sedang buaya-buaya itu menjadi semakin dekat. Bukan saja Kepu Sindet yang menjadi cemas, tetapi Mahesa Agni pun menjadi semakin cemas juga. Tanpa disengajanya anak muda itu berpaling kepada kuda sempana. Ternyata wajah kuda sempana pun menjadi kian pucat. Ia tidak menghiraukan lagi titik-titik air hujan yang menyiram wajah itu. Tiba-tiba Mahesa Agni melihat sesuatu tergolek di tanah. Golok Kepu Sindet. Golok yang terlepas dari tangan iblis itu pada saat benturan kekuatan di antara mereka terjadi. Dengan serta-merta, seolah-olah di luar sadarnya, Mahesa Agni melangkah mendekati. Diambilnya golok itu, dan sejenak ia berdiri dalam kebimbangan. Namun kemudian ia memutar tubuhnya menghadap kepada Kepu Sindet yang kini sudah kehilangan ketenangannya, menggelepar di dalam air yang seakan-akan semakin menghisapnya. Dengan lantang Mahesa Agni itu berkata, "Kepu Sindet, ini senjatamu. Mungkin kau memerlukannya untuk melawan binatang-binatang air yang buas itu." Mahesa Agni tidak menunggu jawaban Kepu Sindet. Beberapa langkah ia maju. Kemudian dilontarkannya hulu golok itu ke arah Kepu Sindet yang sedang dilanda oleh gejolak perasaan yang dahsyat sekali. Ia sama sekali tidak menghendaki hal itu terjadi atasnya, sehingga kenyataan itu terasa terlampau pahit untuk diterimanya. Mahesa Agni masih berdiri dengan dada yang berdebar-debar, tetapi menyimpan dendam di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat melihat kenyataan itu terjadi atas Kepu Sindet, kenyataan yang bertentangan keinginan iblis itu sendiri. Kepu Sindet ternyata cukup cekatan untuk menerima goloknya. Tepat pada saat itu, buaya-buaya kerdil itu telah menjadi semakin dekat. Darah Mahesa Agni serasa berhenti mengalir ketika ia melihat seekor yang berada di paling depan menganggakan mulutnya yang lebar dengan gerigi yang tajam berderet panjang. Mahesa Agni masih sempat melihat Kepu Sindet mengayunkan goloknya, dan buaya yang terdepan itu melengking tinggi. Tubuhnya menggeliat dan darah memancar kemerah-merahan. Buaya yang malang itu pun kemudian terbenam di dalam air. Tetapi buaya-buaya itu tidak hanya seekor. Di belakangnya segera menyusul seekor dan seekor lagi, berturut-turut. Mahesa Agni tidak ingin melihat apa yang terjadi seterusnya. Segera ia memalingkan wajahnya. Tetapi ia terperanjat ketika ia melihat kuda sempana berlari-lari, menggenggam pangkal pedangnya yang sudah terputus. Apa yang akan dilakukannya? Desis Mahesa Agni di dalam hatinya. Sesaat kemudian Mahesa Agni baru mengetahui apa yang akan diperbuatnya. Kuda sempana itu ternyata telah memotong 2-3 helai sulur beringin. Seperti pada saat ia pergi ke batang itu,
Maka ia pun kemudian berlari-lari pula kembali. Mahesa Agni tahu maksud kuda sempana. Secercah kebanggaan membersit di dalam hatinya. Ternyata di dalam diri kuda sempana itu masih tersisa rasa kemanusiaannya. Marilah kita usahakan agar orang itu dapat terlepas dari mulut buaya-buaya kerdil itu, katanya dengan nafas terengah-engah. Dalam keadaan demikian, kedua anak-anak muda itu dapat melupakan apa yang telah terjadi atas diri mereka. Mereka ternyata bersungguh-sungguh ingin melepaskan Kepu Sindet dari mulut binatang-binatang air yang rakus itu. Biarlah ia mati, tetapi dengan cara yang lebih baik. Maka dengan tergesa-gesa, kuda sempana dan Mahesa Agni telah menyambung sulur-sulur itu, dan kemudian terdengar suara Mahesa Agni mengatasi desir air hujan yang masih saja turun. Kepu Sindet, tangkaplah ujung sulur itu. Kami akan berusaha menarikmu keluar. Perlahan-lahan, dengan hati-hati sekali keduanya mendekati bibir rawa-rawa. Kemudian dilontarkannya ujung sulur itu kepada Kepu Sindet yang sedang berjuang melawan binatang-binatang air yang buas itu. Dengan serta-merta, maka tangan kiri Kepu Sindet menyambar ujung sulur yang dilontarkan kepadanya. Namun ia masih juga berteriak, Mahesa Agni, kau terlampau sombong, tetapi kau akan menyesal apabila aku telah keluar dari lumpur ini. Mahesa Agni dan kuda sempana sama sekali tidak mempedulikannya. Buaya-buaya semakin banyak berkerumun di sekitar Kepu Sindet. Namun sebagian dari buaya-buaya itu tiba-tiba melengking dan tenggelam ke dalam air. Sambil menarik Kepu Sindet, Mahesa Agni masih juga sempat merasa heran. Dalam keadaan serupa itu, Kepu Sindet masih mampu bertahan terhadap sekian banyak buaya-buaya kerdil, meskipun ia mempergunakan goloknya. Tetapi ia tidak sempat berpikir terlampau lama. Ia harus segera menarik orang itu keluar dari air. Perlahan-lahan Kepu Sindet merasa dirinya terangkat menepi. Semakin lama semakin menepi. Tetapi buaya-buaya kerdil itu mengejarnya terus, sehingga ia masih juga harus berjuang dengan goloknya melawan buaya-buaya yang menyergapnya. Kepu Sindet menggeliat ketika tubuhnya kemudian terangkat ke atas tanah berlumpur. Ia masih melihat beberapa ekor buaya mengejarnya naik ke darat. Sambil berpegangan pada sulur beringin yang ditarik oleh Mahesa Agni dan kuda sempana, dengan tangan kirinya ia masih harus mengayun-ayunkan goloknya. Dengan tangan kanannya menebas mulut-mulut buaya yang menganga itu. Dan ia masih juga sempat melihat beberapa ekor buaya yang mengejarnya itu melengking, kemudian menggelepar mati berturut-turut. Tidak hanya satu dua, tetapi hampir semua buaya yang mengejarnya ke darat tidak pernah dapat menyentuhnya. Tetapi ketika Kepu Sindet itu telah berada di atas permukaan air, barulah dapat dilihat oleh kuda sempana dan Mahesa Agni bahwa sebagian tubuhnya telah terkoyak oleh mulut-mulut buaya kerdil itu. Luka-luka di tubuhnya menjadi arang keranjang dan darah meleleh hampir dari seluruh wajah kulitnya. Sejenak kemudian Kepu Sindet telah berada beberapa langkah dari rawa-rawa itu. Buaya-buaya kerdil telah tidak dapat mengejarnya lagi. Tiba-tiba saja orang itu melepaskan pegangannya. Dengan tangkasnya ia meloncat berdiri. Dipandanginya Mahesa Agni dan kuda sempana dengan mata yang paling liar dan dengan wajah yang merah membara, semerah darah yang meleleh dari luka-luka di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba Kepu Sindet itu tertawa mengerikan sekali.
seperti suara hantu dari dalam kubur yang mendapat mayat baru bagi santapannya. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, "Nah, Mahesa Agni yang sombong, kini kau akan sampai pada suatu batas kematian dengan cara yang paling mengerikan yang pernah terjadi atas diri seseorang. Jangan menyesal, kau tidak akan dapat melawan aku. Aku kini bersenjata dan kau sama sekali tidak." Terasa dada kedua anak-anak muda itu berdesir. Mereka tidak menyangka bahwa Kepu Sindet masih mampu berdiri tegak dengan garangnya. Suara tertawa Kepu Sindet masih menggetarkan udara. Semakin lama semakin keras, semakin keras. Akhirnya suara tertawa yang mengerikan itu sampai kepada puncaknya. Terdengar suara itu meninggi, tetapi Mahesa Agni dan kuda Sempana terkejut ketika tiba-tiba suara tertawa itu terputus. Mereka melihat Kepu Sindet terhuyung-huyung, dan sesaat lagi mereka melihat orang itu berteriak. Matanya yang liar menjadi semakin liar. Namun tiba-tiba orang itu jatuh di atas lututnya. Dengan susah payah ia bertahan, namun tampak pada wajahnya bahwa Kepu Sindet sedang menahan rasa sakit yang amat sangat. Meskipun demikian, ia masih juga berteriak, "Mahesa Agni, berlututlah, berlututlah sebelum kau mati. Kau juga kuda Sempana, kau ternyata telah berkhianat. Kau pun akan mengalami nasib serupa dengan Mahesa Agni. Kau..." Kepu Sindet tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Dadanya telah diguncangkan oleh perasaan sakit yang tidak tertahankan. Ia menahan dirinya sambil bertelekan pada goloknya. Tetapi tiba-tiba di tengah dahakanya dadanya dan seolah-olah mendapat kekuatannya kembali, ia mengangkat goloknya dan menunjuk Mahesa Agni dengan ujung goloknya itu. "Kemari, kemari!" Ia berteriak, "Aku bunuh kalian! Aku bunuh!" Suaranya terputus. Sejenak Kepu Sindet menengadahkan wajahnya, seolah-olah ingin melihat apakah mendung masih tebal tergantung di langit. Namun sejenak kemudian perlahan-lahan tubuh itu seakan-akan bergoyang, dan sejenak berikutnya Kepu Sindet itu roboh di atas tanah berlumpur yang basah. Hujan masih jatuh dari langit. Meskipun sudah tidak terlampau lebat, seleret cahaya dari utara memancar berkeredipan di antara titik-titik air hujan yang menjadi semakin mereda. Sesilir angin bertiup dari selatan, menggerakkan ujung dedaunan yang sedang mengangguk-angguk, ditimpa oleh titik-titik hujan satu-satu. Langit semakin lama menjadi semakin cerah, dan hujan pun menjadi semakin tipis. Perlahan-lahan Mahesa Agni dan kuda Sempana melangkah mendekati tubuh Kepu Sindet yang diam membeku. Goloknya masih erat di dalam genggamannya, tetapi ternyata orang itu sudah tidak bernafas lagi. "Kepu Sindet telah mati," desis Mahesa Agni. "Iya," sahut kuda Sempana pendek. Mereka kemudian menyentuh tubuh yang membeku itu, menelan tangannya dan dengan wajah tegang memandangi wajah yang hampir tidak pernah bergetar oleh tanggapan yang bagaimanapun juga. Kali ini wajah itu pun membeku pula, bahkan masih tampak betapa ketegangan mencekam jantungnya. Tetapi dari sepasang matanya sama sekali sudah tidak memancar apapun lagi.
Sorot yang menyala di mata itu telah pudar, bahkan telah padam sama sekali. Sejenak Mahesa Agni dan kuda Sempana masih berdiri di sisi mayat itu. Perlahan-lahan, tubuh Mahesa Agni kini mulai merasa betapa nyeri dan pedih menyengat segenap bagian tubuhnya. Tulang-tulangnya serasa berpatahan dan kulitnya menjadi lenyu. Akibat perkelahiannya melawan Kepu Sindet, agaknya memang terlampau payah bagi dirinya. Luka-lukanya kini terasa betapa sakit dan pedih. Ketika tanpa disengajanya ia berpaling, maka dadanya berdesir. Dilihatnya bangkai buaya-buaya kerdil berserakan di pinggir rawa-rawa itu. Aneh, Mahesa Agni berdesis. Apakah Kepu Sindet dalam keadaannya itu mampu membunuh sekian banyak binatang air yang cukup lincah menghadapinya itu? Tetapi Mahesa Agni melihat kenyataan itu. Bangkai-bangkai binatang air itu berserakan di pinggir rawa-rawa. Bahkan Mahesa Agni masih melihat permukaan air di pinggiran rawa-rawa itu bergolak seakan-akan mendidih. Ternyata buaya-buaya kerdil itu sedang berebut bangkai kawan-kawan mereka sendiri. Bau darah telah membuat mereka menjadi semakin buas dan garang. Ternyata bukan saja Mahesa Agni yang menjadi heran melihat sekian banyak bangkai berceceran. Bangkai buaya-buaya yang mencoba mengejar Kepu Sindet yang tertarik ke tepian. Perlahan-lahan terdengar Mahesa Agni berdesis. Bukan main, Kepu Sindet benar-benar seorang yang luar biasa. Dalam keadaannya, ia masih mampu melakukan perlawanan yang luar biasa atas buaya-buaya yang buas itu. Kuda Sempana mengangguk perlahan-lahan. Ia tidak dapat membayangkan kekuatan apakah yang dapat membuatnya begitu tangkas dan garang. Bahkan Mahesa Agni berkata di dalam hatinya, "Seandainya aku yang mengalami nasib itu, apakah aku dapat berbuat seperti itu?" Dengan wajah yang disaput oleh keheranan mereka, kedua anak-anak muda itu sejenak berdiri saja membeku di samping mayat Kepu Sindet. Sejenak mereka merenung apa yang baru saja terjadi atas diri mereka. Terasa bulu-bulu di seluruh tubuh Mahesa Agni meremang. Bagaimanakah kiranya seandainya ia harus mengulangi peristiwa yang baru saja terjadi? Mengerikan sekali. Tiba-tiba Mahesa Agni itu berdesis. Kuda Sempana berpaling mendengar desis itu. Bahkan ia bertanya, "Apakah yang mengerikan?" Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia menjawab, "Buaya-buaya itu." Kuda Sempana percaya saja akan jawaban Mahesa Agni. Ia tidak tahu apakah yang sebenarnya bergolak di dalam dada anak muda yang masih tampak lemah dan pucat itu. "Bagaimanakah dengan mayat itu?" Terdengar Mahesa Agni kemudian bertanya. "Terserahlah kepadamu," jawab kuda Sempana. "Marilah kita jauhkan dari rawa-rawa ini, supaya buaya-buaya kerdil itu tidak mencium bau darahnya dan nanti malam menyeretnya ke dalam sarang mereka." Kuda Sempana ragu-ragu sejenak. Kemudian terdengar ia bertanya, "Apakah kau tidak ingin beristirahat dahulu?" Mahesa Agni menarik nafas sekali. Perlahan-lahan ia menggeleng. "Biarlah aku menitikkan keringat sampai tuntas. Nanti aku akan beristirahat dengan tenang." "Baiklah," jawab kuda Sempana. Tetapi ketika keduanya mulai berlutut di samping mayat Kepu Sindet untuk mengangkatnya, mereka terkejut oleh desir dedaunan di dalam gerumbul tidak jauh dari mereka. Mereka melihat daun-daun yang bergerak.
tetapi mereka menyadari bahwa bukan angin dan bukan titik-titik air hujan yang telah mengguncangnya. Perlahan-lahan Mahesa Agni berdiri. Di sebelahnya kuda Sempana pun telah berdiri tegak sambil menengadahkan dadanya. Ia mendengar gemerisik pula dan melihat dedaunan yang bergoyang di gerumbul di hadapan mereka. Mahesa Agni yang masih lemah itu mencoba menenangkan pernafasannya. Dicobanya untuk menguasai segenap sisa-sisa kekuatan yang ada padanya, supaya apabila diperlukan, ia masih juga mampu mengadakan perlawanan untuk membela dirinya. Daun yang bergoyang-goyang itu semakin keras berguncang, namun sejenak kemudian Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya dari dalam gerumbul itu, seseorang merangkak keluar, dan ternyata orang itu adalah orang yang telah dikenal dengan sebaik-baiknya, Empu Purwa. Guru! Dengan serta-merta Mahesa Agni berdesis. Empu Purwa itu kemudian menggeliat sambil bertelekan lambung. Desahnya, "Penat sekali aku bersembunyi di dalam gerumbul itu. Hampir aku tidak tahan. Air hujan yang melimpah dari langit membuat aku hampir-hampir tidak dapat bernafas. Apalagi setelah aku melihat beberapa buah gerumbul yang lain telah tersapu rata oleh perkelahian yang baru saja terjadi." Orang tua itu berhenti sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Bagaimana dengan kau, Agni?" Mahesa Agni pun menarik nafas dalam-dalam pula. Kemudian jawabnya, "Aku selamat, Guru, dan inilah Kepusindat." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Selangkah ia maju mendekat sambil bergumam, "Bersyukurlah kepada Yang Maha Agung. Aku melihat seluruhnya. Sejak kau mulai sampai kau berhasil melemparkan Kepusindat ke dalam rawa-rawa." Mahesa Agni mengangguk lemah. "Iya, Guru. Semula aku menjadi cemas melihat keadaanmu. Kau terlampau bernafsu, sehingga kau kurang cermat mempersiapkan dirimu di dalam perlawananmu atas Kepusindat itu. Hampir-hampir kau menjadi korban ketergesa-gesaanmu itu." Empu Purwa berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi sekali lagi kau harus mengucap syukur. Kau mendapatkan pertolongan dalam keadaan yang sulit itu. Ternyata Anggir Kuda Sempana telah menolongmu." "Ya, Guru," jawab Mahesa Agni perlahan-lahan. "Kau harus berterima kasih kepadanya." "Ya, Guru, aku berterima kasih kepada Kuda Sempana." "Akulah yang harus berterima kasih kepada Mahesa Agni. Ia telah membebaskan aku dari kemungkinan yang paling pahit dari akhir hidupku, dibunuh oleh Kepusindat dengan caranya." Kuda Sempana mengerutkan keningnya, kemudian katanya semakin lambat, "Kini terserah kepada Mahesa Agni, tetapi aku mengharap bahwa seandainya ia ingin juga membunuh aku, mudah-mudahan ia mempergunakan cara yang lebih baik dari cara yang akan dipilih oleh Kepusindat." Empu Purwa berdesah, "Apakah Mahesa Agni juga akan membunuhmu?" "Seandainya demikian, itu pun wajar sekali," sahut Kuda Sempana. Empu Purwa mengerutkan keningnya. Didampinginya Mahesa Agni yang berdiri tegak di tempatnya. Meskipun tubuhnya masih tampak lemah, namun orang tua itu telah mendapat keyakinan menilik sikap dan wajah muridnya bahwa Mahesa Agni sudah pasti tidak akan melakukannya. Meskipun demikian,
Empu Purwa itu bertanya kepada muridnya, "Apakah kau akan berbuat demikian, Agni?" Mahesa Agni menggeleng lemah. Jawabnya, "Tidak, Guru. Aku tidak mempunyai kepentingan apapun untuk membunuhnya sekarang. Kepu Sindet sudah mati. Mudah-mudahan kejahatannya mati pula bersamanya." Dada kuda Sempana berdesir. Ia tahu benar maksud kata-kata Mahesa Agni tentang Kepu Sindet. Ia tahu benar bahwa Mahesa Agni mengharap agar ia masih belum dicekam dalam pengaruh orang yang telah mengurungnya beberapa lama itu. Karena itu maka katanya, "Aku mengharap seperti harapanmu itu pula, Agni. Mudah-mudahan kejahatan Kepu Sindet mati bersama matinya. Aku mengharap bahwa selama aku di sini, kejahatan dan wataknya itu tidak terlampau banyak mempengaruhi otakku. Aku sendiri bukanlah orang baik-baik, tetapi mudah-mudahan kejahatan yang ada di dalam diriku tidak bertambah-tambah karenanya." Empu Purwa menggelengkan kepalanya. Katanya, "Ada dua kemungkinan, Ger. Kau memang dapat menjadi semakin tersesat seperti Kepu Sindet seandainya kau menemukan kepuasan di sarang ini, atau kau merasa mendapat daerah pelarian yang dapat melupakan segala bentuk kekecewaanmu. Tetapi aku kira kau tidak menemukannya di dalam dunia Kepu Sindet. Kau agaknya bertambah kecewa dan kehilangan gairah untuk menentukan hari depanmu. Bahkan mungkin kau telah sampai pada suatu garis perbatasan dari daerah keputusasaan. Setapak kau maju lagi, maka hidupmu tidak terasa kau miliki lagi." "Bukan setapak lagi, Kiai," sahut kuda Sempana. "Aku telah sampai ke daerah itu. Aku sudah menjadi putus asa dan kehilangan hidupku sendiri. Aku sama sekali menjadi acuh tidak acuh tentang diriku, tentang keadaan di sekitarku, dan tentang apa saja. Karena itu, aku pun tidak akan mengacuhkan lagi seandainya Mahesa Agni akan membunuh aku." Empu Purwa tersenyum. Katanya, "Pengakuanmu itu mempunyai arti penting di dalam langkah-langkahmu kemudian. Pengakuanmu telah membawa kau selangkah surut dari daerah yang tidak kau kenal itu. Dari sikap acuh tidak acuh tentang hari depanmu sendiri. Mudah-mudahan kau berhasil menemukan dirimu kembali." Kuda Sempana menundukkan kepalanya. Sekilas terbang di dalam angan-angannya masa-masa yang telah pernah dilampuinya. Sebersit penyesalan melonjak di dalam dadanya. Tetapi segera ia sadar bahwa ia telah berdiri di atas keadaannya kini. Dan kata-kata Empu Purwa itu agaknya dapat menyentuh hatinya, menemukan dirinya kembali dalam keseimbangan yang wajar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.